Geger, pengacara keluarga Brigadir J ungkap bukti video adanya penyiksaan. Barang bukti berikutnya itu adalah berupa foto. Jadi foto ini ketika polisi lengah dengan alasan mau menambah formalin. Yang jelas pada saat kejadian beliau tidak berada di rumah. Beliau mengetahui kejadian setelah terjadi penembakan, yang menelpon adalah istri beliau. Maka tiba-tiba para wanita saksi-saksi yang pemberani, mereka langsung buru-buru membuka bajunya, kemudian memfoto dan memvideokan. Pengacara keluarga Brigadir J ungkap bukti foto luka. Dalam video itu nampaknya pria berkacamata yang tertulis sebagai Komarudin Simanjuntak SH menunjukkan foto-foto. Nah ini, ditemukanlah ada beberapa sayatan, kemudian ada beberapa luka tembak, kemudian ada beberapa luka memar, kemudian ada pergeseran rahang, kemudian ada luka di bahu, ada luka sayatan di kaki, ada luka di telinga, kemudian ada luka sayatan di belakang, kemudian ada luka di jari-jari, kemudian ada membiru di perut kanan kiri atau di tulang rusuk, kemudian ada luka menganga di sini, di bahu kan gitu ya, dan sebagainya. Bisa dijelaskan lagi nggak Pak secara detail, maksudnya untuk meninggalnya atau kejadiannya itu di mana? Apa ada yang bilang di kamar, ada yang katanya di teras rumah? Di luar kamar. Di luar kamar. Ya, dipastikan di luar kamar. Karena kejadiannya itu Brigadir J ada di depan kamar, kemudian Baradae di lantai 2. Jarak antara Brigadir J dengan Baradae itu antara 10 sampai 12 meter. Beda lantai ya Pak? Beda. Adapun tindak pidana ini diduga terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 sekira atau antara pukul 10 pagi hari sampai dengan pukul 17. Lokus deliktinya adalah kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta. Terkait dengan video tersebut, netizen memberikan komentarnya dan sangat mengkhawatirkan pengacara. Ketika lihat video ini, aku atau emoticon nangis melihat nasib pengacaranya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keselamatan buat Anda, tulis Alibaba.com 21. Terima kasih penjelasannya ya Pak, kami para netizen sudah paham, tulis Robert Hutauro. Save para pengacara ini, semoga kebenaran terbuka, tulis Vina Inat 183. Pengacara ungkap bukti baru kematian Brigadir J di rumah Verdi Sambo. Saya lihat video dia disiksa. Kuasa hukum Nopriansa Joshua Huta Barat atau Brigadir J Komarudin Simanjuntak datang ke Bareskrim pada Senin 18 Juli 2022. Membawa berbagai bukti untuk membuat laporan polisi terkait kasus tewasnya Brigadir J di rumah Verdi Sambo. Seperti diketahui, Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Baradae yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 lalu di kediaman Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Kepada wartawan di Bareskrim Polri, kuasa hukum keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menyusun bukti-bukti untuk melapor ke Bareskrim Polri terkait adanya dugaan pembunuhan berencana. Bukti sudah kami bawa antara lain perbedaan keterangan Bareskrim Polri dalam hal ini Karopenmas Polri berbeda dengan fakta yang kami temukan, kata Komarudin kepada wartawan di Bareskrim Polri pada Senin 18 Juli 2022. Sebelumnya, Komarudin juga menilai tudingan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, serta baku tembak yang melibatkan Brigadir J dan Baradae tak cukup bukti. Intinya ini kan mereka bilang pelecehan, padahal itu cuma narasi tanpa ada bukti pelecehan. Kemudian disebut tembak-menembak, tetapi tidak ada bukti tembak-menembak, ungkap Komarudin saat dihubungi Kompas.com pada Minggu. Selain dugaan pembunuhan berencana, Komarudin juga berniat melaporkan adanya dugaan pencurian ponsel dan tidak pidana kejahatan telekomunikasi. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat yang berjumlah 4 orang
resmi melaporkan ke Barreskrim Polri pada Senin terkait kematian Brigadir J. Dalam kesempatan tersebut, tim kuasa hukum membawa bukti berupa foto luka jenazah Brigadir J. Luka-luka itu diduga tidak hanya berasal dari tembakan melainkan juga penganiayaan. Yang kami temukan adalah memang betul ada luka tembakan, tetapi ada juga luka sayatan, ada juga perusakan di bawah mata atau penganiayaan. Begitulah kata kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak di Barreskrim Polri. Komarudin kemudian merinci luka-luka yang ada di tubuh Brigadir J. Menurutnya ada 2 jahitan di bagian hidung kliennya. Selain itu ada perusakan semacam sayatan di bagian jari manis dan kaki. Kemudian ada di hidung ada 2 jahitan, kemudian di bibir, kemudian di leher, kemudian di bahu sebelah kanan, kemudian ada memar di perut kanan kiri. Kemudian ada juga di perut kanan dan kiri. Kemudian juga ada luka tembakan, ada juga perusak jari atau jari manis. Kemudian ada juga perusak di kaki atau semacam sayatan-sayatan begitu bebernya. Lebih lanjut pihaknya mengaku ragu atas autopsi yang dilakukan kepolisian. Lantaran Komarudin menduga autopsi dilakukan di bawah tekanan sehingga belum diketahui apakah hasilnya benar atau tidak. Karena itu pihak Brigadir J meminta autopsi ulang. Jeroannya pun sudah tidak ada di dalam perut, jadi autopsi ulang sama visum et reperitorum ulang. Begitulah ujarnya dilansir tribunnews.com. Informasinya dari media sudah diautopsi, tetapi apakah autopsinya benar atau tidak? Karena ada dugaan di bawah kontrol atau pengaruh kita tidak tahu kebenarannya. Begitulah imbuhnya. Ada dugaan pembunuhan berencana. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J mendatangi Barreskrim Polri untuk membuat laporan dugaan pembunuhan berencana. Diketahui laporan itu diajukan lantaran pihak keluarga menduga tewasnya Brigadir J bukan karena baku tembak. Kedatangan kita hari ini dalam rangka sebagai tim penasihat hukum dan atau juga kuasa dari keluarga almarhum Joshua Huta Barat untuk membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana dugaannya pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Junto pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 338 KUHP. Junto penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, junto pasal 351. Begitulah beber kata kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak pada Senin 18 Juli 2022.